Saya Regita Jaya Pramaswari, NDI 1111914. Saya mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945. Saya akan membawa materi tentang kualitas pelayanan administrasi publik kepengurusan EKTP Kecamatan Kren. Nah, di dalam materi ini tentang membahas apa aja sih dalam pengurusan EKTP dalam pelayanan administrasi publik itu, nanti saya akan menjelaskan pada episode berikutnya. Yaitu nomor 1, ada pengertian, konsep, dan teori e-government. Pengertian e-government itu adalah wujud tata cara pelayanan pemerintah yang menggunakan perangkat sistem elektronik. E-government dalam arti luas adalah pemanfaatan teknologi informasi dari instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan persamaan hak masyarakat dalam pelayanan. Selain itu, e-government menurut yang kita ketahui bahwa dapat diterapkan dengan adanya alat yang berbasis teknologi. Setiap pelayanan dilakukan oleh pemerintah dapat diaplikasikan dengan menggunakan internet untuk menghubungkan layanannya kepada masyarakat dalam dunia bisnis maupun pihak kepentingan. Selain pengertian, konsep, dan teori e-government menurut kebijakan publik oleh tahun 2004 menyebutkan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ada disebut dengan whatever government goes to the alternative, yang artinya bahwa menunjukkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan alokasikan nilai pendidikan untuk masyarakat secara menyeluruh, menerapkan e-government untuk mewujudkan layanan yang berpihak kepada masyarakat. Selain itu, teori e-government atau bisa disebut dengan teori informasi teknologi atau IT menurut Marsita tahun 2004. IT merupakan sarana dan prasarana, contohnya seperti hardware, software, dan firmware, yang menggunakan sistem, metode, aplikasi untuk memperoleh, mengirim, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menindaklanjuti semua data dan informasi yang bermakna. Berarti, e-government itu sangat penting dalam penerapan layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik. Nah, menurut Power tahun 2012, teori e-government itu ada teori e-service, bahwa mengenai e-service yang modern mencakup mutu sistem informasi layanan dan feedback. Teori ini diadopsi oleh Indrajit tahun 2015 bahwa e-government sebagai e-service yang merupakan serangkaian sistem untuk mengelola informasi sesuai wujud layanan elektronik atau bisa disebut dengan e-service yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kepada publik. Nah, sedangkan teori e-government menurut Zelma and Berry tahun 2013 yaitu teori kualitas layanan yang memberikan terbaik untuk mewujudkan kepuasan dari provider kepada publik, yang artinya pemerintah sebagai provider senantiasa menyediakan e-government yang berisi pemerintah sebagai provider yang berisi informasi data yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai publik yang memanfaatkan dan menggunakan fasilitas pemerintah untuk mewujudkan kepuasan. Selain teori, ada konsep e-government. Nah, konsep e-government itu didefinisikan sebagai suatu sistem mekanisme interaksi baru antara pemerintah dan masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan, di mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan tadi. Secara umum, tahapan pelayanan e-government itu ada 5 menurut Westcott tahun 2001. Nomor 1 itu
membangun sistem email dan jaminan. Nomor 2, menyiapkan portal yang informatif. Nomor 3, meningkatkan kemampuan organisasi dan publik dalam mengakses informasi. Nomor 4, menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Yang terakhir, nomor 5, ada mengembangkan demokrasi digital. Nah, konsep governance itu dalam pemerintahan memanfaatkan dia menggunakan ada 3 tahap, yaitu nomor 1, publikasi informasi pemerintah secara online dalam bentuk hukum, regulasi, dan website atau portal pemerintah. Nomor 2, komunikasi dua arah untuk menjaring opini masyarakat guna peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan serta dalam pengguna email untuk pejabat publik atau forum online. Transaksi pelayanan secara online yakni membuat pelayanan publik lebih mudah diakses oleh publik seperti e-procurement, e-filing, perizinan online, pembayaran online, pengurusan KTP, dan lain-lain. Selanjutnya, layanan aplikasi e-government itu ada 3, yaitu nomor 1, government to government, nomor 2, government to citizen, nomor 3, government to persons. Selain pengertian e-government, teori e-government, dan konsep government, ini juga akan dijelasin apa sih pengertian dari pelayanan KTP, fungsi KTP, dan proses pembuatan KTP. Nah, pengertian pelayanan eKTP. Pelayanan eKTP adalah proses kegiatan yang dilakukan petugas kepada masyarakat mulai dari mengisi format, melakukan foto biometrik, sampai dengan percetakan KTP. Kemudian data diinput menggunakan komputer yang dapat menyimpan data secara database. eKTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi yang berbasis pada database kependudukan nasional. Nah, cara pembuatan KTP itu kayak gimana sih? Nah, cara pembuatan KTP itu kurang lebih sama dengan pembuatan SIM dan password. Itu ada 4 langkah dan atau 4 tata cara prosedurnya. Nomor 1, ambil nomor antrian. Nomor 2, tunggu pemanggilan dan nomor antrian. Nomor 3, menuju ke loket yang telah ditentukan. Nomor 4, enter data dan foto. Pembuatan eKTP. Kalau sudah selesai, penduduk langsung datang ke tempat pelayanan dengan membawa surat panggilan petugas untuk melakukan verifikasi data penduduk dengan database foto digital, tanda tangan pada alat perekam sidik jari, dan scan retina mata petugas membutuhkan TTD dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto tanda tangan dan sidik jari. Nah, fungsi eKTP itu sebenarnya ada banyak kemajuan di mana-mana dalam pendudukan. Nah, fungsinya itu antara lain untuk sebagai identitas sejati diri, berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya. Nah, dan fungsinya eKTP itu bukan itu aja. Fungsinya eKTP itu untuk mencegah KTP ganda, pemalsuan KTP, dan terciptanya keakurat data penduduk. Selain pengertian, di sini pun juga ada selain pengertian dari pelayanan eKTP di sini juga akan menjelaskan tentang pengertian pelayanan publik itu apa aja, definisi pelayanan publik itu apa aja, unsur pelayanan publik itu apa aja, faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik itu apa aja, prinsipnya standar dalam pelayanan publik itu apa aja, kualitas pelayanan publik itu apa aja, dimensi pelayanan publik itu apa aja, dan
kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik itu apa aja sih? Nah, di sini aku akan menjelaskan satu persatu ya. Nomor satu itu ada pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik tidak diartikan sebagai melayani keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan pokok dan dasar cara yang telah ditentukan. Pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Menurut KBBI atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan itu memiliki tiga makna. Nomor satu, perihal atau cara melayani. Nomor dua, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang. Nomor tiga, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa. Selain itu, pengertian menurut yang kita telah ketahui, pelayanan publik adalah salah satu kebutuhan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kebutuhan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara penduduk untuk mendapatkan pelayanan atas barang, jasa, dan administratif dan sudah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan maksimal. Selain pengertian, di sini juga ada beberapa jenis-jenis pelayanan publik. Nomor satu, pelayanan administratif. Nomor dua, pelayanan barang. Nomor tiga, pelayanan jasa. Nomor empat, pelayanan pemerintah. Nomor lima, pelayanan pembangunan. Nomor enam, pelayanan utilitas. Nomor tujuh, pelayanan sandang, pangan, dan papan. Nomor delapan, pelayanan masyarakat. Selain pengertian, terus jenis-jenis di sini juga akan dijelasin apa aja untuk pelayanan publik. Nah, di sini ada menurut dua para ahli. Nomor satu, menurut Adat Adia Barata tahun 2003. Di sini ada beberapa unsur pelayanan publik itu, yaitu nomor satu, penyedia layanan. Apa sih penyedia layanan? Penyedia layanan adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang, atau bisa disebut goods, atau jasa-jasa, atau bisa disebut service. Nomor dua, penerima layanan. Penerima layanan itu apa sih, Kak? Nah, penerima layanan itu mereka yang disebut sebagai konsumen atau customer yang menerima perjalanan dari penyedia layanan. Nomor tiga, jenis layanan. Jenis layanan itu apa sih, Kak? Nah, jenis layanan itu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. Nomor empat, kepuasan pelanggan. Itu biasanya memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu seperti kepuasan pelanggan. Hal ini sangat mesti dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati nanti. Nah, selain menurut Adat Adia Barata, di sini juga ada menurut Kasmir tahun 2006. Ada sih unsur menurut Kasmir. Nah, di sini nomor satu, tersedianya karyawan yang baik. Nomor dua, tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Nomor tiga, bertanggung jawab kepada setiap nasabah pelanggan sejak awal hingga akhir. Nomor empat, mampu melayani secara cepat dan tepat, mampu berkomunikasi. Nomor enam, memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. Nomor tujuh, memiliki pengetahuan dan kemampuan baik. Nomor delapan, berusaha memahami kebutuhan nasabah atau pelanggan. Nomor sembilan, terakhir, yaitu mampu membantu kebersamaan sama tahu sama goreng harganya tetap 10.000 dikurangi pentol. Tapi kalau yang Selain unsur-unsur, di sini juga ada faktor-faktor harganya Ibu, soalnya yang mempengaruhi pelayanan publik. Dan ini juga ada dua menurut ahli. Itu pertama menurut Kasmir tahun 2006. Aja sih faktornya, faktor yang mempengaruhi pelayanan itu adalah faktor utama yang mempengaruhi layanan adalah SDM atau sumber daya manusia, yang artinya peranan manusia atau karyawan yang melayani masyarakat merupakan faktor utama, karena hanya dengan manusia pelanggan dapat berkomunikasi dengan secara langsung dan terbuka. Selain menurut Kasmir, ada juga menurut Adat Adia Barata tahun 2003.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan itu ada 3, yaitu ada 2 bagian, yaitu kualitas pelayanan internal dan eksternal. Nah, di sini akan dijelasin apa aja sih pelayanan internal dan eksternal. Nah, yang internalnya itu faktor yang mempengaruhi internal yaitu pola manajemen umum organisasi, penyediaan fasilitas pendukung, pengembangan sumber daya manusia, iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja serta pola insentif. Sedangkan pelayanan eksternal itu ada pola layanan dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan distribusi jasa, pola pelayanan penjualan jasa, dan pola layanan dalam penyampaian jasa. Selain faktor-faktor, di sini juga akan dijelasin tentang azas, prinsip, dan standar pelayanan pada publik. Itu ada 5. Nomor 1, transparansi. Transparansi bersifat terbuka, mudah dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Nomor 2, akuntabilitas, yang dimana dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 3, kondisional, di mana kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas. Nomor 4, kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Nomor 5, keseimbangan hak dan kewajiban, di mana pemberi dan pemerintah pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut. Selain azas, prinsip, sini juga akan dijelaskan kualitas pelayanan publik. Di sini kualitas pelayanan publik itu ada 2 menurut ahli. Nah, nomor 1 ada menurut A.S. Munir tahun 2006, yaitu layanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan lebih dahulu. Sedangkan menurut A.S. Munir ada yang menurut Fandi Ciptono tahun 2007. Kualitas pelayanan publik adalah suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan, sehingga kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dapat mengimbangi harapan kepada konsumen. Kualitas pelayanan ini dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan mereka terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan. Jika jasa pelayanan yang diterima sesuai diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan secara baik dan memuaskan. Sebaliknya, jika jasa diterima lebih rendah atau tidak sesuai harapan, maka kualitas pelayanannya itu dipersepsikan secara buruk. Selain pengertian sebelumnya, di sini juga ada dijelaskan tentang dimensi kualitas pelayanan pada publik. Nah, di sini pelayanan yang baik tentunya akan memberikan penilaian yang baik pula dari para pelanggan. Tetapi apabila pelayanan yang diberikan tidak memberikan kepuasan, misalnya seperti jangka waktu pelayanan yang tidak memadai, atau tidak waktu, maka akan menimbulkan kecewaan para pelanggan dan bisa memperburuk citra instansi pemberi layanan. Dimensi kualitas jasa ideal itu apabila memenuhi syarat-syarat berikut sebagai berikut. Itu ada 4. Nomor 1, dimensi harus bersifat satuan yang komprehensif, artinya dijelaskan secara menyeluruh mengenai persepsi dimensi kualitas yang diusulkan. Nomor 2, model juga harus bersifat universal, artinya dimensi harus bersifat umum dan valid untuk berbagai spektrum
dan jasa. Nomor 3, dimensi dalam model yang diajukan harus bersifat bebas. Nomor 4, sebaiknya jumlah dimensi dibatasi. Sedangkan dimensi kualitas pelayanan menurut para ahli-ahli itu ada 4, yaitu tangible atau berwujud. Nomor 2, reliability atau kehandalan. Nomor 3, responsiveness atau respon atau ketanggapan. Nomor 4, asuransi jaminan. Dan nomor 5, empati atau empati. Pentol, pokoknya isinya pentol, tahu, kali gorengan. Selain tentang materi selanjutnya, sebelumnya saya akan juga menjelaskan tentang kepuasan masyarakat. Nah, sih Kak, kepuasan masyarakat itu, nah menurut aku nih ya, kepuasan masyarakat itu suatu tingkat perasaan masyarakat yang dimana tingkat perasaan masyarakatnya itu timbul sebagai akibat dari layanan servis yang diperolehnya setelah masyarakat membandingkannya dengan apa yang diharapkannya. Masyarakat yang baru akan merasa puas apabila pelayanan servis yang diperoleh sama atau melebihi harapannya dan sebaliknya. Sedangkan sebaliknya, ketidakpuasan atau perasaan kecewa masyarakat akan muncul apabila layanan servis yang diperoleh itu tidak sesuai dengan harapannya. Dengan demikian, kepuasan memang menjadi variabel yang sangat penting untuk mengukur pemasaran pelayanan servis yang berkaitan dengan hasil akhir dari pelayanan yang telah diberikan, apakah sesuatu dengan harapan atau keinginan pada masyarakat. Apa sih tujuan materi yang dalam aku jelasin ini? Tujuannya itu untuk mengetahui dan melihat sejauh mana sih kualitas pelayanan yang diberikan pegawai dalam proses pembuatan KTP di Kecamatan Krian itu. Selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kualitas pelayanan dalam proses pembuatan KTP di Kecamatan Krian. Selain tujuan juga pemanfaatan penelitian. Di sini manfaat penelitian ada 2 macam manfaat. Yang satu, manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan pelayanan publik. Misalnya seperti manajemen pelayanan publik dan kualitas SDM untuk mengetahui cara dan strategi dengan baik agar dapat diterapkan di pegawai pemerintah. Selain manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktisnya ada 3, yaitu yang pertama secara praktis. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, terkhususnya untuk pegawai pembuatan ektp di setiap kecamatan, supaya akan memberikan wawasan serta informasi mengenai kualitas pelayanan tersebut. Nomor 2, secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui informasi mengenai kualitas pelayanan di setiap kecamatan. Nomor 3, bagi masyarakat pengguna peneliti akan bermanfaat untuk memberikan informasi dan wawasan pengetahuan tentang kualitas pelayanan bagi masyarakat Kecamatan Rian. Apa aja sih upaya-upaya pemerintah dalam pelayanan administrasi publik dengan kepengurusan iktp? Nah, upaya-upayanya itu saya akan menjelaskan ya. Ini dapat upaya-upayanya nomor 1, dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik. Pemerintah harus mengupayakan peningkatan kinerja organisasi pemerintah secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nomor 2, inovasi harus dilakukan di tengah keterbatasan. Lebih inovasi aplikasi sangat membantu pelayanan di era digital sekarang ini. Nomor 3, salah satu bentuk inovasi yang dilakukan pemerintah
tingkatan pelayanan adalah pelayanan KTP. Pelayanan KTP merupakan proses kegiatan yang dilakukan petugas atau pemerintah kepada masyarakat, mulai dari pengisian format, melakukan foto biometrik, sampai dengan penetapan ektp. Kemudian data diinput menggunakan komputer yang dapat menyimpan database ektp atau KTP elektronik. Nomor 4, tujuan pemerintah menerbitkan KTP elektronik atau ektp untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk, yang dimana memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis NIK. Nomor 5, pelayanan publik dilakukan untuk memberikan keputusan bagi masyarakat. Karena itu, penyelenggara membutuhkan asas-asas pelayanan seperti transparansi, akuntabilitas, kondisional, keseimbangan, dan kewajiban. Nomor 6, di berbagai daerah Indonesia memiliki tingkat kualitas pelayanan dalam pembuatan KTP yang berbeda-beda, yang disebabkan antara lain karena kurangnya peralatan dan tenaga kerja yang ada di daerah dan kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya tentang identitas diri dalam ektp. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dari saya dalam membahas materi ini, apabila ada kesalahan dari saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.